in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girls, got some. Bahwa hari ini orang berkumpul itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan hanya sekedar menikmati aroma rasa kopi, tapi dalam arena itu kemudian bisa dibangun silaturahmi. Bahkan forum-forum bisnis itu terjadi di kegiatan itu. Persoalan yang sumpek, mampet itu kemudian bisa dicairkan pada kegiatan kopi dimaksud. Nah, kemarin di Dinas Perdagangan Perindustrian sudah melakukan kegiatan apa yang kemudian disebut dengan Festival Kopi. Hari ini kita ingin mencari sudut lain, sudut di mana kopi itu bisa dicek begitu, dan pengecekan dengan menggunakan rasa dan indera. Kalau Kang Deddy kan hari ini luar biasa ya, beliau kalau mendengar dengan hati itu maka akan terasa, kalau mendengar dengan telinga itu hanya sekedar mendengar saja. Nah, kopi itu kemudian nanti akan kita sama-sama rasakan dan aromanya kemudian akan kita perlihatkan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih tuh atas partisipasinya pada kegiatan ini. Dampak yang lain tentu saja juga tadi itu apa yang disebut dengan hilirisasi, bahwa produk kopi itu tidak hanya sekedar ditanam oleh petani kemudian dijual dengan harga yang murah, tetapi yang akan mendapatkan lebih manfaat adalah orang yang mengolah begitu. Nah, kita upayakan itu pengolahannya bisa terjadi di Kabupaten Sukabumi. Dan apabila itu terjadi, maka itu tadi multiplier efeknya terjadi tuh. Bagaimana kemudian orang, karena ada yang disebut dengan faktor produksi ya. Faktor produksi itu pertama manpower, yang kedua juga permodalan, yang ketiga juga kaitan dengan aset fisik, dan tentu saja juga kewirausahaan sebagai sebuah keterampilan yang harus dimiliki. Maka dengan adanya aktivitas industri ini, maka tadi saya sampaikan bahwa perputaran uang pun kemudian terjadi, dan nilainya pun akan bertambah. Yang tadinya hanya sekedar berapa, kemudian apabila diracik disajikan dengan sedemikian rupa, maka nilainya pun akan semakin mendapatkan kemanfaatan yang kemudian bisa dibuktikan. Dan hari ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi tampil pada ikhtiar bagaimana kemudian tester kopi ini kemudian bisa dilakukan begitu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat kejelian orang. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah menghidupkan industri pariwisata, menghidupkan aktivitas industri kopi yang kita miliki, menggugah gairah orang untuk turut berpartisipasi. Oleh karenanya kami mohon bantuan semua agar ini bisa dipublikasikan, agar ini bisa disebarluaskan, karena ini baru festival di periode pertama lah. Nanti akan ada kegiatan di wilayah utara, baru kemudian boomingnya atau kemudian puncaknya di tanggal 16 Desember 2026 bersamaan dengan Festival Pariwisata Cinumpang. Kebetulan kita punya jalan baru di sana tuh, jalan tumbuh kembang baru yang kemudian mempertemukan dua lokasi wisata antara Cinumpang dan Pondok Halimun. Yang kemudian tadinya harga tanah tidak seberapa, sekarang banyak yang nyari. Yang tadinya mungkin dianggap lokasi pamicenan kucing kering begitu, hari ini kemudian banyak orang yang kemudian mencoba untuk turut berinvestasi di sana. Tentu ini menjadi kebahagiaan, dan kita akan melakukan peresmian jalan yang baru saja dibuka. Dan kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk datang ke Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sebelumnya kami juga tergugah dengan semangatnya Pak Gubernur kita untuk melakukan penataan Pelabuhan Ratu. Ada beberapa poin yang diamanahkan kepada kita. Bagaimana kemudian alam samping sisi laut itu bisa terakses oleh publik sehingga tidak tertutupi bangunan. Yang kedua juga berkaitan dengan pengolahan sampah. Yang selanjutnya juga ada aksesibilitas jalan yang memisahkan antara jalan wisata dengan jalan ekonomi, yang tentu saja juga ini bisa memperbaiki iklim investasi pariwisata yang ada di kita. Karena memang ini sebentar lagi tuh, setelah jalan tol sesi 3 diselesaikan, maka kemudian orang berbondong-bondong akan datang ke Sukabumi. Tidak akan terlalu jauh ke Bali, tidak akan terlalu jauh ke Jogja, bahkan ke Anyer sendiri pun kemarin orang kementerian akan lebih visible datang ke Sukabumi. Bahkan ke puncak yang kemudian menjadi idola orang Jakarta itu kemudian akan beralih ke Pelabuhan Ratu begitu. Dan kemudian sekarang sudah ada tuh penjajakan untuk pembangunan jalan tol Sukabumi Cianjur. Saya pernah jadi camat Pelabuhan Ratu, sempat senang, sempat gembira karena sudah ada master plan berkaitan dengan pembangunan jalan tol antara Bogor sampai ke Pelabuhan Ratu, kemudian disebut dengan Bogor Raya. Mudah-mudahan juga itu tidak terlupakan, tidak sampai kemudian tertinggal dari lokasi yang disebut akan dijadikan sebagai
interchange-nya itu bisa dilanjutkan sampai ke pelabuhan. Semoga dengan aktivitas yang ada bersama pula kita pemerintah daerah, aktivitas usaha dan wisata bisa terus ditumbuh kembangkan. Saya berharap juga teman-teman bisa bewara, bisa hibar, bisa juga secara pois, secara tutur menyampaikannya kepada yang lain. Dan tentu saja juga komunitas-komunitas yang hari ini terbangun, ini juga bisa dilekatkan dengan kita agar kemudian kita bisa bersama-sama mencari pola hari ini dan ke depan. Tentu pemerintah tidak bisa secara utuh menangkap apa yang diharapkan, sehingga oleh karenanya memang butuh interaksi tadi tuh. Kira-kira apa yang terbaik buat masyarakat dan apa yang kemudian nyampuh dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Karena intinya pemerintah hari ini hadir karena adanya warga masyarakat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan dengan penuh hormat saya Ali Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, membuka secara resmi apa sebutannya? Kapcaster Countdown Champion yang kemudian kita laksanakan bersama-sama. Oleh karenanya saya minta semuanya untuk bertepuk tangan. Demikian, terima kasih. Apunten nuka suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.